Halo teman-teman, selamat datang di episode pertama dari serial cerita baru kita, Dendam Sang Pelukis. Di cerita ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang pelukis muda bernama Damar yang harus menghadapi pengkhianatan dan kehilangan yang mendalam. Apa yang membuat Damar begitu marah? Mari kita mulai dari awal. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Damar. Dia adalah pelukis berbakat yang memiliki kehidupan sederhana. Bakatnya diakui oleh semua orang di desanya. Lukisan-lukisannya selalu memancarkan emosi yang mendalam. Seolah-olah setiap goresan kuasnya bisa bercerita. Damar memiliki seorang tunangan bernama Sinta, yang juga sangat mencintainya. Bersama-sama, mereka merencanakan masa depan yang indah. Namun, kehidupan Damar berubah drastis ketika seorang pria kaya bernama Rendra datang ke desa mereka. Rendra adalah seorang kolektor seni terkenal di kota besar yang sering berkunjung ke desa-desa terpencil untuk mencari karya seni yang unik. Ketika Rendra melihat lukisan Damar, dia langsung tertarik dan menawarkan Damar kesempatan untuk memamerkan karyanya di kota. Damar merasa senang dengan kesempatan ini. Dia melihatnya sebagai jalan untuk membuat hidup yang lebih baik bagi dirinya dan Sinta. Namun, ada sesuatu yang tidak disadari Damar. Niat jahat di balik senyuman Rendra. Rendra tidak hanya tertarik pada lukisan Damar, tetapi juga pada Sinta. Setiap kali dia berkunjung untuk melihat lukisan Damar, dia selalu mencoba mendekati Sinta dengan cara yang tidak sopan. Sinta merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak ingin membuat Damar khawatir. Suatu hari, Rendra memutuskan untuk membuat langkah berani. Dia mengundang Damar dan Sinta ke rumahnya di kota besar dengan alasan ingin mendiskusikan kontrak untuk pameran. Sinta menolak untuk pergi, merasa ada yang tidak beres. Namun, Damar yang sangat bersemangat tentang peluangnya memaksa Sinta untuk ikut. Setibanya di rumah Rendra, Damar dan Sinta disambut dengan ramah. Rendra mengajak Damar ke ruang kerjanya untuk menandatangani kontrak. Sementara Sinta dibiarkan menunggu di ruang tamu. Ketika Damar sedang sibuk membaca kontrak, Rendra memanggil salah satu bawahannya untuk memberikan minuman kepada Sinta. Tak lama setelah itu, Sinta merasa pusing dan akhirnya pingsan. Ketika Damar selesai menandatangani kontrak dan kembali ke ruang tamu, dia menemukan Sinta tidak sadarkan diri di lantai. Dia segera membawanya keluar dari rumah itu, menuntut penjelasan dari Rendra. Namun, Rendra hanya tersenyum licik dan mengatakan bahwa Sinta mungkin kelelahan. Kembali ke desa, Sinta tidak pernah menceritakan apa yang terjadi karena dia tidak mengingat apapun setelah minuman itu. Namun, dia merasa sangat terganggu dan ketakutan setiap kali mendengar nama Rendra. Beberapa bulan kemudian,
Damar menerima kabar bahwa pamerannya akan segera dibuka. Dia senang, tetapi merasa ada yang tidak beres dengan Sinta, yang mulai menjauh dari dirinya. Ketika dia akhirnya berani bertanya, Sinta mengaku bahwa dia hamil. Namun dia juga mengaku bahwa dia tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Karena sejak kejadian di rumah Rendra, dia merasa ada yang aneh. Damar terdiam. Perasaannya bercampur aduk antara kebahagiaan dan kecurigaan. Ketika dia mencoba menghibur Sinta dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja, berita mengejutkan datang. Rendra mengumumkan pameran seni besar di kota. Dan salah satu karya yang dipajang adalah karya yang sama persis dengan salah satu lukisan Damar yang hilang. Lukisan itu diakui sebagai karya Rendra sendiri. Ini menjadi pukulan berat bagi Damar. Dia sadar bahwa Rendra tidak hanya mencuri lukisannya, tetapi juga telah melakukan sesuatu yang mengerikan terhadap Sinta. Disinilah kebencian mulai tumbuh di hati Damar. Dia bertekad untuk membalas dendam kepada Rendra atas apa yang telah dia lakukan. Di episode pertama ini, membawa kita ke dalam kehidupan Damar yang berubah setelah bertemu dengan Rendra. Bagaimana Damar akan menghadapi pengkhianatan ini? Tetap dengarkan di episode selanjutnya dari Dendam Sang Pelukis.